Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapa, kami datang menghampiri Engkau. Inilah tubuh, roh, jiwa kami. Kuasailah kami, urapilah kami, menangkan kami, dan menterai sebelum pada saat persiapan kami, Engkau hancurkan keakuan kami. Supaya dalam pementeraian pada hari Rabu, kami menerima sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, temanya tetap yaitu kematian dan kebangkitan. Judulnya adalah salib dan kubur, jalan menuju kebangkitan. Ayatnya adalah ayat Mas Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita imani, karena pada hari Rabu, saudara, kita akan mengadakan atau kita akan masuki dalam suatu bukan upacara, tapi suatu ibadah, namanya adalah ibadah pementeraian. Beda dengan pelepasan. Kalau pelepasan itu adalah lepas keluar ya, dari penguasa-penguasa yang tidak baik dilepaskan ya. Tapi kalau pementeraian itu sah di bumi maupun di surga, kamu diberi tanda. Kalau 666 iblis memberi tanda di dahi. Demikian juga kita harus tahu bahwa sebelum 66 terjadi kita sudah mendapat menterai dari Allah. Ya, makanya besok hari Rabu tanggal 30 itu, saudara, kita akan masuk di dalam pementeraian, yaitu pementeraian berkat, pementeraian kuasa Allah memenuhi hidupmu, menjauhkan dari hal-hal yang kita tidak suka atau kita tidak menginginkan. Itu masa paceklik tiba, banyak penipu, banyak hal-hal yang membuat kita menjadi kacau. Dan kita tidak membahas itu, tetapi kita mau sekarang ini penyelesaian, ya Tuhan. Kita minta Tuhan selesaikan. Ya, hari ini bilang dalam hatimu, Tuhan selesaikan. Malam ini aku selesaikan. Aku mau selesaikan. Amin.
Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk pelepasan, saudara. Karena pelepasannya hanya hari ini, besok hari Rabu sudah pementeran. Jadi saudara, halo, dengarkan baik-baik, jangan sampai saudara salah langkah. Besok hari Rabu kita ibadah mulai 5:30. Berapa? Berarti saudara tidak perlu membawa tanah, air, atau membawa foto-foto. Kecuali saudara akan mementeraikan keluarga saudara. Halo? Paham? Jadi kalau saudara membawa foto, itu foto yang akan diberkati, dimenterai. Bukan ada rohnya. Iki anak roh, kata Budi, roh gak ada, ini dilepas, tidak ada. Jadi saya mohon dengan sangat saudara tidak melakukan kesalahan itu. Karena pementeraian itu cuma sekali, saudara, besok hari Rabu. Makanya kita kalau pelepasan setiap hari Senin dan Rabu. Kalau pementeraian ada di tanggal 30 April ini. Jadi saudara kalau ikut dari mana-mana mereka datang, hanya tujuan bukan karena menterainya, tapi kita mau tanda itu di dalam hidup kita. Tanda yang akan diberikan di akhir zaman bagi orang-orang pilihan Allah. Maka itu saudara harus memenuhi sesuatu yang membuat kita merasa bahwa itu adalah bagian saya. Itu hak kita. Nah, apa itu sih olehim apa nama? Karena Allah itu memberikan tanda bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Nah, sekarang persiapan apa yang harus kita lalui di sini? Mari kita akan baca ayat yang tadi kita sudah baca, saudara. Kita akan perhatikan baik-baik ayatnya supaya saudara tahu bahwa ayat itu sangat berguna untuk menuntun saudara. Roma pasal 6 ayat 5, 6, 7, dan 8 itu adalah tubuh kita. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Mari saudara, tubuh ini, saudara perhatikan, tubuh ini tubuh cubit, ini tubuh ya saudara. Tubuh ini selalu melanggar. Tubuh ini selalu membuat kita drop atau stres, depresi berat. Tubuh ini membuat kita tidak nyaman. Tubuh ini memberontak, menjadi berontak dan sukanya itu menuntut dan menuntut. Makanya di dalam Roma pasal 6:5-8 ini menunjukkan bahwa kalau kamu itu menjadi milikku, kamu harus mematikan kedaginganmu itu supaya kamu turut disalib. Disalib itu menandakan bahwa semua persoalan hidupmu yang kamu alami dari zaman nenek moyangmu sampai sekarang, mungkin saudara tidak berubah-ubah. Kasarane dibuat bulan-bulanan orang, atau dibuat plokoto orang, atau dibully orang. Nah, nama hari ini juga kamu harus disalibkan perkara yang tidak baik itu. Jadi salibkan bersama dengan Tuhan. Kita minta dosa yang kita alami banyak hal. Loh, aku tidak salah loh Bu. Ya, tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi si A si B. Paham? Jadi kalau sudah disakiti, sudah tidak perlu bilang bahwa kamu sudah diem, berdoa, berserah. Kita tahu bahwa ini salib buat kita. Halo? Ya. Tapi ya apa Bu? Suamiku sudah meninggal. Bagaimana ini Bu? Aku sudah tidak ada begini, begitu. Nah, mungkin gitu ya. Karena mungkin keuangannya berubah, atau jalan pola kerjanya juga sudah mulai agak, orang bilang tuh pincang ya, karena keuangannya. Itu salib. Tapi aku ini loh dari dulu kerja ndak oleh apa-apa. Itu salib. Paham? Wah, aku ini loh diolok-olok mbek mertua, mbek mantu, mbak apa. Itu salib. Tapi aku ndak pernah dihargai. Itu salib. Paham? Jadi apa yang membuat kamu itu tidak nyaman, itu salib. Paham? Kecuali kalau saudara seperti ini. Wes aku ndak kuat, aku mau jadi kaya mendadak pergi ke perdukunan.
Ya, pergi ke pelet, ke apa, itu bukan salib, tapi itu jarak, itu dosa. Paham? Beda ya. Jadi kalau kamu mau masuk di dalam pengenalan akan pementerian, kamu harus menyelesaikan tubuhmu ini, selesai. Ojo terlalu banyak menuntut sama Tuhan. Jangan terlalu menuntut. Paham? Suatu hari saya pernah menuntut, saudara. Saya bilang sama adik saya, kamu tuh bisa pinter loh. Saya bilang gitu. Saking kamu tuh judes, ya kan nggak enak dosa. Coba kamu lebih lembut lagi, pasti kamu bisa berpikir lebih panjang. Karena kamu emosi tingkat tinggi, jadi intinya selalu salah paham dengan saya. Langsung dia tas dibanting, udah malang, pada badannya kecil, malang. Saya ingat Bianca cucu saya itu, saudara, masih umur 8 bulan itu, enggak ampun Tuhan, enggak pernah nih, selalu begini. Saya bilang, ini kamu ini perempuan, untuk gini, buka lagi gini. Saya bilang, ini anak sekarang ya, wah pola begitu bergerak-bergerak, lucu sekali. Tapi ini kan bukan lucu, ini kan udah gede, bukan lucu, bukan seperti anak kecil gitu. Jadi kalau dia begini kan, jadi kita jadi ikut marah, kan kurang ajar gitu kasarnya. Kamu tuh terlalu berani, intinya gitu. Tak pelili, saudara. Tak pelotot itu, dia malah melotot. Rambutnya kan panjang, jadi rambut saya itu panjang sama panjangnya. Saya kan juga jengkel, tak tali rambut, tak unting-untingnya, mau apa yuk, tak ladeni. Saya bilang gitu bisa. Nah, bagaimana kamu bisa menyalibkan dirimu bersama dengan Kristus kalau kamu itu bales mangkel, sakit hati? Paham? Gak usah bertengkar. Tapi saya ada emosi tingkat tinggi. Akhirnya begitu saya sudah mulai maju-maju, akhirnya saya juga ingat sama Tuhan. Kamu ini ojo kayak Goliat, ya, tinggi besar, adikmu kecil kayak Daud. Duh, aku ini harusnya Daud, itu Goliat. Duh, Goliat itu besar. Nah ini saya malu sendiri, ya, aku enggak beri kok Goliat. Ini loh, ngancam-ngancam. Oh kalau kamu Daud, kamu kecil badannya mengkring, gitu kasarnya gitu. Jadi saya malu. Oh ya sih, saya kok salah ini. Terus saya diem. Ayo, malah nantang. Kok diem? Dasar, gitu kan? Nah akhirnya saya jadi jengkel, tapi saya bertahan. Karena saya tahu ini salib. Saya bertahan. Sudah maaf no Cide. Ya, marah saya. Kamu makan setengah hari. Oh tak neng no, ben karpe enggak. Saya berusaha, maaf no ya. Cide itu udah kecapek. Nah ini saya. Kalau kita capek, kita selalu mengutarakan diri. Aku tadi begini, makanya aku kecapein. Itu wis normal. Tapi salibmu mana? Betul enggak? Kalau kamu jalan salib dengan Tuhan, itu harus menerima. Tapi saya ngomel, ini dari pagi jam 5, jam 4 kamu mesti tidur ngorok, aku nih ngepel apa, aku pergi ke pasar, masak lu kamu lah itu. Tuhan bilang, lu itu kan kewajiban. Kamu kan cece. Mana ada dia mau masak ngepel kecilin kok jerungkup lah. Iya ya, sadar ya. Karena jalan salib itu harus dijalani. Saudara, jadi, nah itu maksudnya. Jadi orang yang masuk dalam jalan salib itu bukan berarti mau dipelokoto gitu, enggak. Tapi kita berdoa, doanya tapi jangan salah. Dalam nama Tuhan. Nurut adikku yang judes ini, enggak boleh. Dalam nama Tuhan, ajari saya untuk melayani adik saya. Ajari saya untuk melayani bos saya. Ajari saya untuk melayani pegawai saya. Intinya gitu. Itu jalan salib. Harus merendah tunduk. Seperti padi kalau menguning apa? Berisi apa? Akan tunduk. Ada kan firman Tuhan di kitab Amsal. Jadi kalau kita betul-betul menjadi anak Tuhan, tubuh ini harus dilatih untuk mau melewati jalan salib. Tapi aku enggak bisa, aku enggak kuat sudah. Dan gitu ya, gak cukup sudah gini. Itu logikamu enggak cukup. Tapi di dalam Tuhan tidak pernah tidak cukup, semua cukup. Amin. Tapi bukti entek semua, habis semua. Loh, harta itu bisa habis, saudara.
Tapi nyawa tidak bisa habis, betul nggak? Kecuali kamu kasihkan pada pembelot. Siapa pembelot itu? Siapa? Setan. Kemana? Ke dukun. Kemana? Ke hal mistik. Itu tidak boleh. Jadi intinya jalan salib itu harus rela. Apapun yang kamu punya, syukur ono. Amin. Amin. Walaupun hatimu sakit, karena saya pernah ngalami. Jadi saya harus bertahan. Wes mengalir, tapi menangis. Saya pasti menangis. Kenapa? Karena hidup manusia. Pengennya kamu ngerti, aku ngerti. Saya bilang sama adik saya, kamu tuh ngerti aku. Memang aku enggak ngerti. Itu saya. Sampai makan jambu di depan tuh ada jambu. Jadi dia mentengkrang gini, jambu dimakan, mau duncang, gitu. Kalau saya bilang dia enggak sopan, saya kayak mangkeli sama saya. Selalu bentrok, jiong. Orang bilang jiong mulut. Tapi saya bilang, Tuhan, saya milikmu. Saya pasti bisa melewati semua ini. Saya percaya Tuhan. Hanya dengan seiringnya waktu, saudara, saya menikah, dia menikah. Sudah ucul sendiri-sendiri, jadi satu tempat saya ada di sini. Lalu satu hari dia ketemu lagi, dia cerita-cerita masa lalu. Cik dia itu dulu tidak adil mbak aku, katanya. Kok mungkin ini jalan salib? Dah sabar, tak diem. Tahu enggak Cik dia? Aku tuh dulu tidak ada teman. Cik dia selalu marah. Aku tuh di rumah kosong ngomong-ngomong dewe. Aku merasa ada konco banyak. Kapan ya? Baru ingat. Ya, adik saya itu bolak-balik berulang-ulang hilang dari pulang sekolah sampai maghrib. Ternyata di rumah kosong. Dan dia merasa di rumah kosong itu bermain-main dengan orang sebaya dengan dia. Ternyata begitu dibuka kronologinya, memang di situ terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, jadi itu dunia roh. Tapi kenapa kok diizinkan seperti itu? Karena hidup manusia tidak sempurna. Jadi kita tidak bisa membenarkan diri kita. Tapi kita menyadari ya, maaf no, saya peluk dia, maaf no, jadi mungkin repot atau ya apa. Aku sudah memaafkan dari dulu. Dia peluk saya dan dia nangis. Ya baru-baru ini saya. Dan dia bilang bahwa jadi bu sakit ya. Makin hari umur itu makin banyak. Kerapuan tubuh kita ini pasti ada. Yang tadinya diem jadi kram. Yang tadinya tidak pernah pusing jadi pusing, bener nggak? Yang tadinya tidak apa-apa jadi jatuhan. Gitu. Itu ada. Bukan berarti kita marah, tapi kita harus lebih berhati-hati. Bisa tidur enak, halo? Nggak bisa. Apalagi kalau ada masalah, wis molak-malik kayak pindang. Kenapa? Nggak bisa tidur. Itu normal. Tapi Tuhan ingin tubuh yang penuh dengan banyak masalah ini agar kuasaku turun mengurapi kamu, maka kamu harus melewati jalan salibku kalau kamu mengikut aku. Paham? Jadi saudara tidak bisa berkata aku harus begini, pokoknya aku harus bisa masuk kerja, pokoknya harus begini. Tidak bisa saudara, itu haknya Tuhan. Jadi saudara harus tetap teduh, tenang, kuat imannya, jalani apa adanya. Apa suamiku pakpok, terus jangan bersyukurlah, jangan nanti ditamperin gelas pecah nanti saudara harus berdoa, tambah sayang sama suami. Kok enak? Nah, itu sayang. Kok enak? Itu sayang. Kenapa? Karena keakuan kita, ego kita yang maju. Kamu loh wis tak perhatian, kamu tidak pernah perhatian aku. Itulah kehidupan manusia. Normal kata Tuhan. Tapi ingat, jalan salib ini harus dilewati. Amin. Mau masuk jalan salib? Nah, orang jalan salib itu bukan karepe dewek. Paham? Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Waduh, ini mumpung gini. Tidak boleh. Kita harus ingat bahwa kuasa Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Kita tidak boleh menghambakan hidup kita pada dosa lagi. Amin.
ini sudah tahu salah, marahan, wes tahan, ya biasa aja. Saya dulu gitu sudah, sampai saking pegelis ya, kertas itu diem koran dulu kan banyak koran tempat saya, kejam bungkusi kue, tak perkesi gitu daripada marah, merkesi apa koran. Ya. Kalau untuk ke depan jam menikah saya bisa banyak boneka saya tak proroli sudah. Akhirnya Tuhan itu bilang sama saya, pabrik membuat ada mata, ada mulut, ada hidung, ada rambut, bagus. Iya, sekarang lihatin modelnya kayak apa, gak karu-karuan. Kamu seneng kayak gitu? Enggak seneng. Mau enggak kamu diprotoli itu? Enggak mau. Saking itu benda mati. Boleh seperti itu? Enggak boleh. Ya sudah. Apa yang harus kamu lakukan? Tak templekno lagi sudah, plek. Tapi menceng kabeh. Kenapa? Karena saya bukan ahlinya, ya. Karena boneka kan harus ada ukurannya apa segala macam. Enggak bisa, saya enggak pandai melukis. Tapi kalau berpuisi saya bisa. Maka itu setiap pribadi kita itu punya talenta masing-masing. Talenta itu yang harus dihidupkan, jangan dimati-mati no. Paham? Jadi contohnya kayak apa? Ya aku ini doa kok bisa berjam-jam, enggak ngantuk, enggak apa. Bersyukurlah. Berarti saudara dipakai untuk talenta berdoa. Oh, aku kok bisa menang no jiwa. Padahal aku cuma ngomong gini toh, orangnya bisa ikut aku, ikut doa, bukan ikut cinta loh saudara. Ikut aku. Oh, berarti Tuhan izinkan saya memenangkan jiwa seperti Petrus menjaring manusia. Itu talenta. Oh, aku nyanyi bukan cecak jatuh semua. Kok aneh ya? Aku nyanyi bisa menangis, bisa merasakan hadirat Tuhan. Orang lain juga ada. Itu talenta puji-pujian. Amin. Jadi saudara harus mengembangkan talenta itu. Besok kapan-kapan kita akan berkisah atau tentang firman talenta supaya saudara lebih ngerti ya apa talenta saudara. Paham? Jadi satu, tubuhmu harus melewati jalan salib. Kedua, kita baca lagi saudara. Ayatnya yang ke-9 ya. Karena kita tahu roh kita roh tidak kelihatan, roh kita tidak kelihatan tapi sama mukanya, tidak bisa tukar-tukaran dengan istri atau dengan pacar ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, maaf 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi kalau saudara masuk di dalam jalan salib, maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Maut itu seperti apa? Apa aku panjang umur? Bukan. Maut itu adalah masalah hidupmu akan terselesaikan. Amin. Jadi itu namanya maut. Masalah perjuanganmu akan terselesaikan. Kapan, Bu? Ojo tanya. Jangan tanya, itu bukan urusan saya. Saudara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Bisa dibantu doa, Bu? Boleh. Tapi saya hanya mensuplai saudara dengan bubuk rabuk tok supaya bertumbuh menjadi subur. Tapi buah itu dari pribadimu dengan urusan dengan Tuhan sendiri. Amin. Lalu yang selanjutnya saudara, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jadi kalau kita masuk dalam jalan salib, kematian yang membuat kamu dosa, turunan kutuk, kata-kata gombal, kasarannya ngomongan ini sendak karu-karu, kamu dasar goblok, itu sudah dipatahkan, sudah dihancurkan, dipatahkan di sini. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi hidup baru. Mau hidup baru? Mau hidup baru? Loh, kok diam semua? Amin, hidup baru? Bagaimana caranya? Itu tadi, jalan salib ya, mematikan hidup yang lama, kita bangkit bersama dengan Kristus Yesus, kita tahu bahwa kehidupan kita diperbarui. Pasti Tuhan ikut campur tangan. Kemudian di sini katakan juga saudara, sebab kematian adalah kematian terhadap dosa satu kali saja Tuhan itu mati di kayu salib. Selama-lamanya hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya. Jadi kita harus memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah.
dalam Kristus Yesus. Jadi kamu ini mematikan dosamu itu bersama dengan jalan salib itu, dan kamu hidup bersama dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai penebusmu. Piye carane, Bu? Ya caranya adalah kamu harus belajar untuk apa? Seperti Yesus. Ya apa caranya? Bangun pagi langsung makan, langsung sikat gigi, terus mari gitu cuci-cuci, mari gitu berangkat kerja, gitu. Ada yang salah? Salah. Bangun tidur, kamu berdoa dulu. Aku tidak enak bau nih, Tuhan tidak lihat baumu, Tuhan lihat kesungguhan hatimu. Nanti kamu sudah keluar dari tempat, beranjak dari tempat tidur, pasti pekerjaan ibu-ibu menanti. Bener enggak? Wah, ini gak enak, rezeki ini lama, aku lupa doa. Suami juga gitu, laki-laki. Wah, tidak usah langsung nanti mandi-mandi, begitu mandi telat jamnya, makannya sampai tidak perlu, langsung nyengklak naik ke mobil, lupa terus ngorok di dalam mobil, lupa berdoa. Siapa yang salah? Kita. Makanya kita bangun tidur harus berdoa dulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjagai aku. Betul enggak? Jangan Tuhan tolong arisane ndik kenekno, Tuhan tolong ini. Enggak boleh saudara, kita harus mensyukuri semuanya. Tuhan Kau baik karena anak-anakku sudah besar, sudah begini. Tuhan Kau baik, pokoknya menyenangkan hati Tuhan. Tahu menyenangkan hati Tuhan maksudnya? Tahu ya? Jadi menyenangkan hati Tuhan itu lebih bagus daripada kita menuntut apa-apa. Dengarkan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana itu, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Jadi kalau kamu melanggar lagi, menengok ke belakang lagi, perbuatan dosamu akan terulang lagi, sehingga kamu menjadi kedagingan, tumbuh hingga kamu tidak puas selama-lamanya. Boleh? Tidak boleh, itu dosa. Amin. Jadi roh dibawa, tubuh yang fana dibawa oleh roh untuk masuk di dalam tubuh. Loh Bu, tapi rohku tidak ada, katanya itu bulanan atau belasan tahun. Ya apa caranya Bu? Kembali roe dulu, pelepasan dulu sampai 3 kali. Loh tapi ini besok itu ada pementren. Tuhan bilang pertobatan masih terbuka, berarti masih suatu saat ambil pelepasan untuk kedua dan ketiga kali. Loh Bu, kalau pelepasan apa perlu puasa? Perlu, karena dengan puasa itu membuang aura yang tidak baik. Apa? Membuang aura. Aura itu roh-roh yang tidak baik itu paling takut dengan puasa. Beda kalau kita puasa gini. Tuh. Di kaca nih. Waduh aku gemuk. Ya udah aku tak diet. Bu, aku mau puasa, Bu. Itu bukan puasa tapi diet. Supaya kamu langsing, itu enggak boleh. Halo, jadi kalau puasa ya puasa tujuanmu apa? Berdoa, Tuhan nanti malam berdoa, Tuhan besok saya jam 6 sampai jam 9 mau puasa untuk ini, A, untuk B, untuk pengurapan Tuhan, untuk supaya saya lebih dekat pada Tuhan, tolong persiapkan saya Tuhan. Amin. Halo, sudah izin Tuhan puasa? Halo, lali Bu, aku yang tidak ngerti caranya. Nah sekarang ini diajarin. Kenapa? Karena tubuh yang fana harus dijaga oleh malaikat-malaikatnya. Siapa aja? Malaikat Mikael yang memerangi dunia roh, malaikat penerang yang memberikan penerang. Ojo, jangan, aku mau minum kopi, jangan, aku mau merokok, jangan, itu malaikat penerang. Bahaya kalau kita tidak mau dengar, makanya harus peka. Malaikat Gabriel ada apa? Bawa kabar sukacita, syukurlah, aduh perutku perih, syukurlah kamu bisa berpuasa. Aduh kok kepalaku berkunang-kunang, syukurlah kamu bisa berpuasa. Sabar ya, pasti gitu saya. Amin. Jadi mari, malaikat-malaikat ini punya tugas untuk menjagai saudara. Tapi saudara kadang amburadul, tahu amburadul? Karep dewek, lek mau denger ndak. Itu namanya dosa. Paham? Jadi mari hari ini roh kita diajari Tuhan untuk mematakan semua barang yang fana di tubuh kita.
lewat doa puasa. Amin. Mengucap syukur. Apalagi? Apa selain berdoa, mengucap syukur, apalagi? Membaca komik, ya, atau lihat video drama. Apa? Membaca apa? Firman. Wow, aku udah baca firman baru sak menit tengluk. Nah, karena kamu ndak bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau baca firman Tuhan, tolong ya Tuhan, beri saya untuk sungguh-sungguh, kirim malaikatmu untuk menjaga saya. Jadi nanti diganjel matanya. Ya mau gini, nggak jadi malaikatnya yang ganjel. Amin. Jadi mari keakuan harus dipatahkan. Itu salib tadi itu. Aduh aku kok ngantuk. Katanya Bu Titik diganjel. Nah itu karepe mau tidur ae, ya harus dilawan. Oh iya ya, enggak boleh ya. Tak minum kopi poso. Nah gitu ya. Jadi mari kita mendidik, mendisiplin diri kita. Lalu saudara, jiwa. Jiwa itu ada apa? Ada perasaan, ya. Ada hati, ada apa lagi? Ada pikiran. Jadi jiwa ini yang provokatornya supaya roh kita keluar, supaya tubuh kita berontak. Makanya kita harus perhatikan baik-baik di sini saudara. Sebab baik, dengarkan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tahu senjata kelaliman? Koyoke melayani, tapi atine ndak mantep. Itu senjata kelaliman. Kayake bantu, tapi ada motivasi di balik bantuan itu. Itu juga kelaliman. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, ndak ada yang namanya senjata kelaliman, tidak ada. Polos cinta Tuhan, ndak ada embel-embel. Aku cinta Tuhan karena Bu Titik, ndak boleh, ya. Aku cinta Tuhan karena si B, ndak boleh. Itu senjata kelaliman, tidak boleh, ya. Harus aku jatuh cinta padamu Tuhan. Ku jatuh cinta padamu, apa? Tambah dan dalamnya. Terus ku stop. Berarti jatuh cinta mbak Tuhan itu tambah dalam loh ya. Enggak tambah dangkal loh ya. Apa sih Bu? Tambah dangkal apa? Kenapa kamu? Aduh, aku pusing Bu. Nah kenapa? Itu saya. Ada satu kisah, ini jam berapa ya? Ada satu kisah ya saudara, baru aja. Saya itu dibuat muangkel mbak setan. Saya itu tadinya saya cuapek, saya malam datang, malam sekali, tak tunggu orangnya. Sudah nunggu sampai ngantuk-ngantuk, orangnya tidak keluar, ya. Terus saya bilang gini, sudahlah kita ke hotel aja, karena saya nggak enak. Saya sendiri di dalam mobil, jadi saya itu menunggu, nggak dimasuk, nggak apa. Itu kasarannya. Kalau saya secara logika, saya marah, tapi secara roh salib buat saya. Ya sudah, hanya saya masuk ke hotel, udah capek, baru masuk. Iki hutan, opo hutan semua saja. Jadi perjalanan saya itu gelap, kiri kanan hutan, jalannya cuma satu mobil. Saya gini, Tuhan, saya ini perempuan, saya tahu bahwa ini pelayanan. Dalam hati saya mungkin ojo amit-amit, ojo sampai gitu, tapi saya tidak mau. Saya bilang, Tuhan, kalau ini menjadi kehendak-Mu, kirim malaikatmu untuk menerangi, supaya Bapak ini terang, saya juga terang. Saya ayam. Benar saja, malaikatnya datang. Tenang aja mbakku, katanya. Ya, aku tidak akan tidur. Tidak apa-apa, kamu tidur pun tak jaga. Tidak wis, gelap kayak gitu sudah jalan, menggok sana, menggok sini, tidak tahu berapa meter. Saya tanya, Pak, masih jauh tak Pak? Masih, kurang lebih 2 jam. 2 jam. Sudahlah Tuhan, saya tidak tahu. Karena kalau dunia roh itu saudara, masih nggak kelihatan. Kiri kanan tetap ada roh itu kelihatan, saudara. Jadi rohnya ada melet, ada yang mbek, ada macam-macam. Jadi saya itu gini, Tuhan,
inilah salib saya. Ya sudahlah, jalannya. Saya senyum. Malaikat tanya, kamu kenapa hambaku? Enggak apa-apa. Salib buat saya. Dalam hati saya, dah sampai tutup tempat, jret. Wah, lampunya itu ublik. Tahu ublik? Kayak ublik itu mentruk. Ini bener-bener kayak di satu desa itu. Dalam hati saya, sudahlah, saya turun. Mereka kesandung karena saking gelap bisa. Terus saya permisi, ya, oh ini ibu ini ya, KTP diminta semacam. Dah masuk. Dalam hati saya, Tuhan, tolong beri saya kamar yang depan. Karena kalau di belakang gak sumbut, di sana tuh banyak roh yang bentuknya kok kerah-kerah. Terus gak tahu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apa? Mengalir hambaku. Bukan mengalir di Bengawan Solo, saya. Mengalir ya. Kaki kerotekan, dek, Tuhan, tolong jagai saya perempuan. Bu, ini Bu, gimana kok ini? Saya tengeri ya. Ini nanti saya harus kalau keluar harus tahu tuh jalannya. Kok menggok beli-kuliku, dah oh sebelah kanan terus. Dah masuk. Nah, Pak, ini dah Pak, iya, yang di ujung sana di sudut. Ya udahlah, saya masuk, dibuka, bisa masuk. Begitu saya masuk, pemandangan itu kaca semua. Begitu kaca, sudah tahu ada pohon yang bentuknya kayak orang. Tahu ya, bolong itu, matanya udah matang Tuhan. Ini kena roy pogak. Di dalam hati saya, weh sembuh dalam nama Tuhan. Aku sudah capek, tak tutup. Seret dalam nama Tuhan Yesus. Kasih doa pengurapan darah Yesus. Dah, sudah lega toh. Dah baru noto mau ganti baju. Mengung gitu. Tempat tidur kain putih semua mateng saudara. Iki kayak uang kepaten dalam hati saya mateng. Tapi Tuhan bilang bukan. Memang adatnya seperti ini. Tidak boleh kamu bilang gitu. Oh ya, ampuni saya. Saya duduk pelan-pelan di tengah. Ngapain kamu duduk di tengah? Pusing saya Tuhan. Ya sudah, lihatan TV aja. Begitu lihat jret, khotbah, ya sudah bersyukur, tenang. Ini lampunya di mana? Tuari di mana-mana, lampunya redup-redup. Akhirnya sudah saking kesel saya sudah berserah. Nah itu sudah. Ketika kita berserah, jalan salib tetap berjalan. Dengarkan. Ketika kita berserah, jalan salib tetap berjalan. Tahu? Jadi tetap mengalir. Akhirnya saya capek, kesel. Mata saya seperti tiba-tiba kayak ngeliat di sudut sana. Apa ya itu ya? Dan saya jedek, lampu terang semua. Aduh, lega saya. Udah tidur di mana nih? Bingung tuh saya. Udahlah tidur dalam nama Tuhan. Saya tidur. Saya kasih sarung Bali. Saya punya sarung Bali. Saya tahu karena saya selalu doa. Apapun yang terjadi, saya pasti Tuhan tolong saya. Itu iman saya. Saya tidur. Udah tidur kan itu terpaut. Berapa jam itu saudara? Saya kaget, saya seperti dibangunin, benar saudara, terpaut 1 jam. Jadi saya bangun tepat waktu, terus langsung saya mandi selesai semua. Saya masuk ke tempatnya breakfast. Nah, dalam breakfast itu Tuhan sudah bilang, hambaku yang sabar, ya paling orangnya ngenteni lama. Ternyata enggak saudara. Yang saya tunggu justru orang yang telepon janji dengan saya jam 6 sampai jam 9. Jadi saya tunggu sampai jam 11. Jadi breakfast mulai dari jam 6, mulai dari jam 8 sampai jam 10 saya sudah meler. Kenapa? Karena saya sudah capek nunggoni dan saya bilang sama orangnya, Pak, saya minta telur ceplok. Ya. 2 mata sapi. Apa Bu? Mata sapi. Tapi mateng ya Pak? Oh iya Bu. Jalan toh. Pak, mateng ya Pak? Iya Bu. Pak, mateng ya Pak? Iya Bu. Ya benar loh, udah 3 kali. Kruk. Malaikatnya di depan saya. Hambaku, ya, yang bunyi tadi apa? Penut. Kamu peri? Enggak. Jadi ke orang pacaran, enggak. Ya sudah, senyum sukacita. Ya,
Saya tahu ini jalan salib. Nah, tenang no, ya. Dengan bayangan nasi sedikit Pak ya, telurnya 2, dengan bayangan nanti ngemplok apa? Telur dan nasi anget. Taruh ini Bu. Duh, telurnya setengah mati. Aduh, saya sampai ini tingkat tinggi saya untuk berapa kekuatan doa itu. Sudah mau gitu, tapi Tuhan bilang jalan salib. Delep lagi tuh. Ada yang salah Bu? Enggak Pak. Enggak sama apa? Udah. Diem no. Setengah 1 jam saya biar no telur itu. Kenapa? Saya tahu kenapa. Karena itu panas sudah. Begitu nanti kalau itu 1 jam, Tuhan tuh baru cerita serasa makan. Itu agak padat, jadi bisa dimakan. Coba kalau cower mungkin saya muntah, karena saya tidak bisa makan cower. Nah, saya diem, tak tunggu orang gak ngebel-ngebel, A, B, C, D, C, D, sudah semua, baru saya makan dalam nama Tuhan. Saya makan tak bagi 4 itu orang pegawai itu semua ndek saya. Waduh, aku dihakimi tenanan ini ya. Sing salah kamu, aku sing dihakimi. Matanya mentereng ndek saya gitu. Mungkin gini ya, ini telur mau diapakno kok dibagi-bagi. Jadi telur kuningnya tak dewekno sendiri, terus yang putihnya tak sendiri. Jadi orang-orang itu semua pegawai itu ngeliat saya semua. Jadi itu didatangi, Bu ada yang salah? Enggak. Kalau ada yang salah bilang Bu enggak apa-apa. Loh, setan itu kan pengen berusaha saya emosi toh. Ya udah, tak makan dalam nama Tuhan Yesus. Saya enggak suka telur mentah Tuhan, tapi Tuhan punya kuasa. Jalan salib. Bisa masuk. Hah? Kok enak yo? Gitu. Kok gurih-gurih ndak amis ya? Tak baleni lagi satu. Bapak yang ngeliatin saya dalam hati saya, aduh Pak, ojo aku ngegulo kamu ngeliat ya aku Pak. Dalam hati saya itu saya tak ambil gitu, tak masuk lagi, tak elek, manis tapi rasanya gini sudah, kayak gurih-gurih. Jadi kayak enak tuh, mau minta tambah lagi tuh. Aduh wis nggak apa-apa, wis makan nasi separuh sudah selesai, buat tak makan sudah selesai. Tapi pada saat saya makan jus apa semangka, merah. Wih, kok darah nih. Tuh Tuhan, hari ini kenapa? Nah ini saya. Ketika kita punya masalah jalan salib, oh no, ada, ini darah nih kayak darah. Kenapa aku harus minum ini? Aduh, kenapa aku itu saya. Tapi begitu saya bilang jalan salib, hilang semua itu. Minum, tak minum, gelap. Oh enak gurih. Kopi, tadi minta kopi hitam. Begitu saya mau megang, Tuhan bilang jangan minum kopi. Itu tidak boleh. Nah itu semangka dan itu kopi tidak boleh. Masa loh, saya nggak percaya. Akhirnya saya tanya sampai orang, boleh tidak nih kopi sama ini? Tidak boleh. Ya apa caranya ya? Itu orang ngeliatin terus, mateng aku Tuhan. Ini pikirnya menghina. Aduh ya apa ya Tuhan? Bingung saya. Wis Tuhan tolong buka jalan. Sudah tak minum, mau tidak mau. Tak minum sudah. Dalam nama Tuhan minum. Dah bisa menelan sudah. Jadi masuk di sini. Telan itu tidak bisa. Akhirnya saya kan bingung dong. Saya lari di tempatnya filsafat, berwut keluar semua. Akhirnya malaikat bilang tak tahan kamu, tidak boleh minum. Nah, itu sudah. Jadi segala sesuatu kalau kita punya Tuhan, anggota tubuh kita ini, Tuhan yang akan memberikan senjata kebenaran pada kita. Amin. Mari kita juga melayani seperti itu, belajar untuk menerima kenyataan hidup ini supaya Tuhan membuka jalan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita buka hati kita bahwa sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau kita itu mengikuti jalan salib, saudara, maka hidup kita ini yang sangat berharga di hadapan Tuhan itu akan berarti di hadapan kita. Kenapa? Karena kita membawa persembahan hidup kita dengan kerendahan hati dipersembahkan. Dan kita sadar hanya karena anugerah itu semua adalah kekuatan dari Tuhan. Amin. Jadi saya pulang saudara dengan membawa sukacita. Wis makan telur ceplok mentah, sudah pokoknya banyak hal di situ sudah menakutkan, tapi semuanya jadi indah. Saya balik lagi ke hotel itu saudara, kan saya kembali. Yang tadi
tutupan itu Tuhan suruh buka, tak buka. Ya ampun saudara, ternyata pemandangannya bagus. Di situ ada kolam renangnya dan tanaman-tanaman itu merah, kuning, hijau. Lah terus yang koyok tengkorak kita di mana? Tak liatin. Nah, ternyata kalau kita marah, emosi tingkat tinggi, iblis itu bisa menyerupai tanaman yang bentuknya seperti itu. Tahu saudara? Jadi makanya kita tidak boleh ke sana. Itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa hidup kita yang sudah dimenangkan dari Tuhan, kita harus bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus kuat, jalani hidup ini apa adanya, dalam hidup ini berjuanglah.